Baik, selamat Sabat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk memahami firman Tuhan yang akan kita pelajari pada sore Sabat ini. Kita akan mempelajari pekabaran tiga malaikat. Siapakah yang dapat memahaminya? Ternyata tidak semua Davidian yang dapat memahami pekabaran tiga malaikat. Lalu Davidian manakah yang akan menjadi 5 gadis yang bijaksana itu? Hanya gadis yang bijaksana yang memahami pekabaran tiga malaikat. Lalu apakah semua grup Davidian sudah paham pekabaran tiga malaikat untuk menjadi gadis bijaksana? Gereja MAHK adalah satu-satunya gereja Tuhan di seluruh dunia. Tidak ada duanya. Tetapi kalau kita sudah dibaptis di gereja MAHK, belum pasti akan selamat masuk surga. Karena kita masih harus berjuang untuk menjadi 5 gadis bijaksana di gereja MAHK. Untuk menjadi gadis bijaksana di gereja MAHK itu bukan karena kebetulan, bukan karena nasib-nasiban. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi untuk menjadi 5 gadis bijaksana di gereja MAHK, kita harus mengisi botol minyak cadangan kita dengan minyak tambahan. Minyak tambahan artinya pekabaran tambahan. Apakah minyak tambahan itu? Minyak tambahan itu adalah kebenaran tambahan untuk mengajari kita menghadapi ujian besar yang sedang menunggu di depan kita, supaya kita tidak terjebak menerima tanda binatang undang-undang hari Minggu pada masa pemaksaan undang-undang hari Minggu. Itulah tujuan kebenaran tambahan itu. Apakah kita tergolong di dalam gadis bijaksana atau tidak? Maka kita dapat menguji diri sendiri sebagai tanda untuk melihat siapakah yang akan menjadi 5 gadis bodoh dan siapa yang akan menjadi 5 gadis bijaksana. Melihatnya begini. Bila seseorang ditanya mengenai ayat-ayat Alkitab dan tidak bisa dijawab, lalu diajari, tetapi ditolak untuk diajari, maka yang seperti inilah golongan 5 gadis bodoh, karena tidak haus dan lapar akan kebenaran. Sudah tidak tahu, tapi diajari tidak mau. Itulah golongan 5 gadis bodoh. Sampai kapanpun dia tidak akan menjadi bijak. Tetapi bila seseorang ditanya dan tidak tahu jawabnya, lalu diajari, dan ia siap mendengar, ia siap mencari kebenaran firman Tuhan, karena haus dan lapar akan kebenaran, maka orang yang seperti inilah yang akan menjadi golongan 5 gadis bijaksana. Kemana saja pun ia siap pergi untuk mencari kebenaran. Mengapa logo gereja MAHK gambar 3 malaikat harus diganti? Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran gereja kita, gereja MAHK. Akan tetapi para pendeta kita tidak paham pekabaran 3 malaikat. Sebagai fakta bahwa para pendeta gereja MAHK tidak mengerti pekabaran 3 malaikat karena logo 3 malaikat sudah diganti dengan bentuk lain yang tidak jelas apa maksud dan tujuan logo tersebut. Logo pengganti tersebut timbul pertanyaan,
Kenapa logo gambar tiga malaikat harus diganti? Tidak ada alasan logo tiga malaikat diganti selain daripada karena para pendeta gereja MAK tidak tahu apa isi pekabaran tiga malaikat. Itulah sebabnya mereka disebut buta. Orang Davidian juga bila tidak tahu apa isi pekabaran tiga malaikat, maka mereka juga termasuk buta. Ellen G. White mengatakan, Allah tidak bermaksud menutupi kebenaran dari umatnya, terutama kebenaran masa kini, present truth, yang sangat mereka butuhkan sekarang. Tidak semua pendeta kita yang mengajarkan pekabaran malaikat ketiga memahami apa maksud pekabaran itu. 5 Testimonies to Minister halaman 7-15. Kemudian saya melihat malaikat yang ketiga. Pekerjaan itu menakutkan katanya. Tugasnya memang hebat. Ia adalah malaikat yang akan memilih gandum dari lalang dan memeterai atau mengikat gandum untuk lumbung di surga. Hal ini harus memikat seluruh pikiran dan segenap perhatian. Tulisan-tulisan permulaan halaman 226. Timbul lagi pertanyaan, apakah semua Davidian sudah paham pekabaran tiga malaikat? Apakah hanya Davidian Salem yang memahami pekabaran tiga malaikat? Jikalau ada Davidian yang tidak tahu apa maksud pekabaran tiga malaikat, maka mereka juga termasuk orang yang buta, sama seperti malaikat jemaat Laodikia yang buta, yang akan dimutahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya orang Davidian juga harus hati-hati supaya belajar pekabaran tiga malaikat dari kelompok Salem supaya tidak termasuk buta seperti malaikat jemaat Laodikia yang buta yang akan dimutahkan oleh Tuhan. Setiap logo pada setiap organisasi gereja adalah menggambarkan apa maksud dan tujuan gereja itu. Mengganti logo gereja MAK berarti menghapus ajaran gereja MAK pekabaran tiga malaikat. Karena tidak tahu apa maksudnya. Tidak tahu maksud pekabaran tiga malaikat itu lalu diganti. Lalu mengapa pekabaran? Lalu mengapa pekabaran tiga malaikat tidak dimengerti oleh para pendeta kita di gereja MAK? Mereka tidak bisa disalahkan. Sesuai dengan logika menurut ayat-ayat kitab suci Alkitab. Logikanya begini. Pekabaran tiga malaikat tidak bisa dimengerti. Karena tiga malaikat itu sedang terbang di tengah langit. Maka siapa yang bisa terbang ke langit untuk membaca buku yang di tangan malaikat itu? Tidak ada yang bisa terbang ke langit untuk membaca buku yang di tangan malaikat itu. Maka tidak ada yang bisa tahu apa isinya. Inilah pekabaran tiga malaikat itu. Apa yang bisa dimengerti oleh umat Tuhan adalah hanya yang keluar dari mulut malaikat-malaikat ini. Tetapi ada yang tidak bisa tahu, tidak bisa mengerti, ialah apa yang tertulis di dalam gulungan surat yang di tangan malaikat-malaikat ini. Wahyu 14 ayat 6-7 dikatakan, maka kulihat seorang malaikat terbang dan di tangannya ada buku Injil yang kekal. Kemudian di ayat 7 dikatakan, maka ia
berseru dengan keras. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena hari penghakimannya sudah tiba. Nah, inilah judul pekabaran yang di tangan malaikat itu. Tapi isinya apa? Nggak ada yang tahu. Wahyu 18, Wahyu 14 ayat 8 dikatakan, sudah rubuh Babel, kota besar ini. Yang bisa dimengerti hanya yang keluar dari mulut malaikat itu. Tapi apa isinya nggak tahu. Kalau tidak ada yang membukakan. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Barang siapa yang menerima tanda binatang itu di tangannya, di dahinya, akan menerima murka Allah. Nah, inilah pekabaran tiga malaikat yang tidak bisa dimengerti oleh para pendeta gereja kita kecuali apa yang kedengaran keluar dari mulut para malaikat itu. Jadi yang penting kita pelajari sekarang adalah apa yang di tangan, gulungan surat yang di tangan malaikat itu. Pekabaran tiga malaikat melalui suara bisa mengerti, melalui buku tidak ada yang bisa tahu. Hanya suara yang bisa kita mengerti. Yang di dalam buku itu nggak ada yang tahu. Mau pakai tangga? Tidak mungkin. Mau naik helikopter? Tidak mungkin juga. Karena baling-baling helikopter bisa menyentuh malaikat itu. Bukan malaikatnya yang akan jatuh, tapi helikopternya yang akan hancur berantakan dan akan jatuh ke bumi. Logikanya begitu. Jadi tidak perlu heran mengapa para pendeta kita tidak bisa mengerti pekabaran tiga malaikat. Karena pendeta kita sendiri tidak bisa terbang ke langit untuk membaca buku yang di tangan malaikat-malaikat yang terbang di tengah langit itu. Persoalannya adalah mereka tidak bertanya kepada Tuhan solusinya apa. Supaya bisa membaca buku yang di tangan malaikat itu. Karena Tuhan pasti punya solusi. Tapi mereka membuat solusi sendiri. Mengganti logo gereja MAK. Tetapi tidak sesuai dengan konteks pekabaran tiga malaikat. Salahnya di situ. Amburadul jadinya. Jadi salahnya para pendeta gereja MAK adalah karena mereka langsung membuat solusi. Mengganti logo tiga malaikat tanpa bertanya kepada Tuhan apa solusinya yang harus mereka lakukan. Jadi itulah salahnya mereka. Jadi logo gereja kita diganti karena mereka tidak tahu maksud dan tujuan pekabaran tiga malaikat. Karena kalau ada yang bertanya mengenai pekabaran tiga malaikat, mereka tidak tahu. Makanya mereka mengganti logo supaya tidak ada lagi yang bertanya-tanya apa maksud dari pekabaran tiga malaikat. Maka begitulah logika. Lalu, kalau pekabaran tiga malaikat harus diganti atau dibuang, akibatnya apa? Pekabaran tiga malaikat sangat erat hubungannya dengan tanda binatang, undang-undang hari Minggu. Pekabaran tiga malaikat adalah pemberian Yesus sebagai pakaian putih untuk melindungi diri anggota gereja MAK termasuk Davidian dari perangkap setan yang berusaha menjebak umat Tuhan dalam masa pemaksaan undang-undang hari Minggu, tanda binatang itu. Jadi mengganti logo pekabaran tiga malaikat adalah ibarat membuang baju yang membuat mereka menjadi telanjang.
sesuai Wahyu 3 ayat 17. Lalu mereka akan dimuntahkan. Jadi, anggota gereja MAK termasuk Davidian supaya bisa selamat harus membeli emas murni, itulah pakaian putih yang harus dimiliki oleh semua umat Tuhan supaya selamat. Artinya, kita harus mempelajari kebenaran pekabaran tiga malaikat. Boleh datang ke grup Salem untuk belajar pekabaran tiga malaikat. Karena di sini ada jawaban, di tempat lain nggak ada. Jika tidak dapat memahami pekabaran tiga malaikat, akan terjebak dalam perangkap undang-undang hari Minggu, tanda binatang I. Apakah di luar Davidian Salem tidak ada yang memahami pekabaran tiga malaikat? Makanya harus diuji siapa yang bisa menjelaskannya. Kebenaran pekabaran tiga malaikat, jadi harus diuji. Sekarang mari kita saksikan bagaimana caranya supaya kita bisa membaca buku yang di tangan tiga malaikat yang sedang terbang di tengah langit. Supaya kita bisa termasuk menjadi golongan 5 garis bijaksana di gereja MAHK. Maka inilah solusinya. Apa itu? Ternyata solusinya adalah melalui pekabaran malaikat keempat. Tuhan mengirim malaikat keempat supaya turun ke bumi untuk menjelaskan pekabaran tiga malaikat. Kepada kita semua anggota gereja MAHK termasuk Davidian. Itu terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 1 dan di dalam tulisan Ellen G. White. Jadi solusi untuk memahami pekabaran tiga malaikat adalah melalui pekabaran malaikat keempat. Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wahyu 18 ayat 1. Kemudian Ellen G. White mengatakan, kemudian saya melihat malaikat hebat yang lain. Malaikat yang keempat maksudnya. Diperintahkan supaya turun ke bumi. Membawa pekabaran Wahyu 18 ayat 1. Untuk menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga. Termasuk pertama dan yang kedua. Dan memberi kuasa dan kekuatan pada pekabarannya. Kuasa dan kemuliaan besar diberikan kepada malaikat itu. Dan ketika ia turun, maka bumi teranglah. Terang yang menyertai malaikat itu menembus kemana-mana. Tulisan-tulisan permulaan halaman 473. Ini ternyata masih ada lagi malaikat yang keempat. Yang diutus oleh Tuhan supaya turun ke bumi. Untuk menjelaskan apa isi buku yang di tangan tiga malaikat itu. Yang terbang di tengah langit. Untuk menjelaskan kepada kita apa isi pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua, dan pekabaran malaikat ketiga. Maka malaikat keempat inilah yang harus dikenal supaya kita bisa bertanya kepada malaikat itu. Apa isi pekabaran tiga malaikat itu? Jika tidak kenal, bagaimana bisa belajar kepada malaikat yang keempat? Jadi kita harus tahu siapa itu malaikat yang keempat. Kalau tidak tahu, maka kita tidak akan mengerti pekabaran tiga malaikat. Karena ini solusinya. Jadi siapakah juru kabar malaikat yang keempat itu? Inilah pekabaran tiga malaikat. Di dalam Wahyu 18 ayat 1,
Ada seorang malaikat turun dari surga sampai ke bumi untuk menjelaskan pekabaran tiga malaikat kepada umat Tuhan di bumi. Seperti yang sudah diketahui, juru kabar malaikat keempat dan juru kabar malaikat kedua adalah William Miller. Dan juru kabar malaikat ketiga adalah Ellen G. White. Dan sekarang juru kabar malaikat keempat adalah Victor Hotep. Karena Victor Hotep sudah meninggal, sebelum tugas kerjanya selesai, menguraikan semua pekabaran malaikat ketiga, maka Tuhan mengangkat penerusnya, saudara Doneder. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan, Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Perhatikanlah ini. Umumnya orang Kristen di seluruh dunia tidak mengenal Nabi hidup di zamannya masing-masing. Ketika Nabi Elia sudah datang, Victor Hotep, tetapi ditolak oleh gereja MAK. Ketika Doneder sudah datang sebagai penerus Nabi Elia, Victor Hotep, tetapi ditolak oleh umumnya Davidian juga. Jadi bagi kita yang sekarang ini, supaya kita bisa berhasil memahami pekabaran tiga malaikat sebagai minyak tambahan yang menjadi milik 5 gadis bijaksana di gereja MAK, maka kita harus mendengarkan Nabi hidup, saudara Doneder, untuk sekarang ini. Kalau kita mau percaya dan mendengarkan pekabaran dari Nabi hidup, saudara Doneder, maka kita akan mengerti pekabaran tiga malaikat secara lengkap. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak percaya Nabi hidup, saudara Doneder, maka ia tidak bisa memahami pekabaran tiga malaikat. Karena ia tidak bisa terbang ke langit untuk membaca buku yang di tangan tiga malaikat. Maka ia tidak bisa paham pekabaran tiga malaikat. Maka ia tidak bisa menjadi 5 gadis bijaksana. Mengenai gereja kita, tidak percaya. Mengapa gereja kita tidak percaya Victor Hotep sebagai nabi dari Tuhan? Para pendeta gereja kita menolak Victor Hotep sebagai nabi Tuhan. Karena mereka pikir semua kebenaran sudah diajarkan oleh Ellen G. White. Karena menolak ajaran Victor Hotep, maka mereka menjadi buta terhadap pekabaran tiga malaikat. Mengapa Davidian? Mengapa Davidian tidak percaya Doneder? Umumnya Davidian menolak saudara Doneder sebagai nabi karena mereka tidak percaya kalau masih ada kebenaran yang belum diajarkan oleh Victor Hotep. Ya, sebagai penerus Victor Hotep. Ternyata umumnya Davidian tidak percaya Doneder. Setelah Victor Hotep meninggal, ternyata masih ada dalam pekabaran malaikat ketiga yang belum diselesaikan oleh Victor Hotep. Maka bagi mereka yang menolak Doneder sebagai nabi penerus Victor Hotep, maka mereka juga menjadi buta terhadap pekabaran malaikat ketiga. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menjadi gadis bijaksana, maka kita harus percaya kepada nabi hidup saudara Doneder sebagai juru kabar pekabaran malaikat keempat, sebagai nabi penerus Ellen G. White dan Victor Hotep yang sudah meninggal.
Jika kita tidak percaya kepada Nabi hidup saudara Doneder, maka kita akan gagal menghadapi pemaksaan undang-undang hari Minggu. Karena tidak paham mengenai pemaksaan undang-undang hari Minggu. Siapa yang tidak percaya kepada saudara Doneder sebagai Nabi hidup, maka ia akan gagal menjadi gadis bijaksana. Karena cari di mana-mana tidak akan ada yang dapat menjelaskan pekabaran malaikat ketiga sebagai alat Tuhan untuk memeteraikan atau mengikat gandum untuk lumbung surgawi. Dan kebenaran ini hanya dapat ditemukan di Saleh. Banyak kebenaran yang indah terdapat di dalam firman Tuhan. Tetapi kebenaran masa kini itulah yang dibutuhkan kawanan domba itu sekarang. Kebenaran masa kini yang dibutuhkan oleh kawanan domba sekarang adalah kebenaran mengenai pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga adalah kebenaran masa kini yang dibawakan oleh saudara Doneder, yang sangat dibutuhkan oleh kawanan domba untuk sekarang ini. Itulah kebenaran mengenai pekabaran malaikat ketiga. Ketika Bapa Surgawi memberikan kebenaran masa kini kepada Petrus, maka Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 19. Ternyata kebenaran masa kini itu diberikan langsung oleh Bapa kepada setiap orang pilihan Bapa di bumi. Dan pada saat itu juga Yesus mengangkat dia menjadi sekretaris surga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Victor Khotib mengatakan bahwa yang mengikat nama seseorang di bumi akan terikat di surga. Dan yang mencoret nama seseorang di bumi akan dicoret di surga. Ini bukan dilakukan oleh Yohanes sendiri, tetapi ini adalah dilakukan oleh kebenaran masa kini yang dibawakan oleh Petrus. Begitulah dalam sepanjang zaman, semua yang mendapatkan kebenaran sekarang pada zamannya masing-masing, maka kebenaran sekarang yang mereka ajarkan itulah yang mengikat nama-nama kita di surga. Seperti mulai dari sejak Petrus, Martin Luther, John Knox, John Wesley, Campbell, William Miller, Ellen G. White, Victor Khotib, dan terakhir saudara Doneden. Maka semua inilah hamba-hamba Tuhan di masa perjanjian baru yang membawakan kebenaran sekarang yang berfungsi untuk mengikat nama seseorang supaya terikat di surga, dan yang mencoret nama seseorang dan dicoret di surga. Artinya, ada kebenaran yang sangat penting yang sengaja disembunyikan Tuhan kepada Victor Khotib. Maka sesudah 30 tahun Victor Khotib meninggal, barulah Tuhan memanggil saudara Doneder untuk mengungkap pekabaran yang sangat penting ini untuk diketahui oleh umat Tuhan sekarang. Itulah mengenai pekabaran malaikat ketiga. Kenapa ditutup? Kenapa Tuhan menutupi kebenaran yang sangat penting diketahui oleh umat Tuhan selama hidupnya Victor Khotib? Jawabnya adalah untuk memisahkan orang-orang Davidian
yang tidak haus akan kebenaran, tetapi hanya cari panggung popularitas seperti di masa Willem Miller. Dunia Kristen bisa bangga mengkhotbahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Para pendeta gereja MAK boleh bangga mengkhotbahkan Alkitab dan Roh Nubuat. Para pendeta Davidian di semua grup, ada kira-kira 50-an grup, bisa lebih bangga lagi kalau sudah mengajarkan tongkat gembala. Tetapi semua itu menjadi sia-sia, tidak berarti kalau tidak menerima kebenaran masa kini, pekabaran malaikat ketiga yang dibawakan oleh saudara Doneder. Mengapa Tuhan sengaja menutupi kebenaran kepada Victor Hotep, kepada Willem Miller, Ellen G. White, dan Victor Hotep? Jawabnya adalah Tuhan sengaja menutupi kebenaran kepada Willem Miller, Ellen G. White, dan Victor Hotep untuk memisahkan siapa-siapa yang serius belajar firman Tuhan dan siapa-siapa yang hanya formalitas dan cari panggung popularitas, persis seperti di zaman Willem Miller. Di zaman Willem Miller, dari 50.000 orang anggota Willem Miller, tetapi hanya 50 orang yang memahami pekabaran Willem Miller dan berhasil sampai membangun gereja MAK. Begitu juga dengan pekabaran Ellen G. White. Ada banyak yang percaya kepada pekabaran Ellen G. White, tapi hanya sedikit yang maju untuk menjadi Davidian. Sampai di Davidian, jauh lebih sedikit lagi yang menerima pekabaran yang dibawakan oleh Doneder. Kalau kepada mission dan Davidian ditunjukkan selama Ellen G. White dan, saya ulangi, kalau kepada mission dan Davidian ditunjukkan salahnya Ellen G. White dan Victor Hotep, tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka mengatakan Ellen G. White dan Victor Hotep tidak mungkin salah, karena semua tulisan mereka berasal dari ilham. Ellen G. White mengatakan dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, binatang macan tutul digambarkan binatang yang lain, serupa dengan macan tutul. Naga itu memberikan kekuatannya, tahtanya dan kekuasaannya yang besar kepada macan tutul itu. Mengenai binatang yang menyerupai macan tutul itu, dinyatakan dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Dan ia memperkenalkan berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengatakan mereka dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nubuatan ini hampir identik dengan keterangan tanduk kecil dalam Daniel pasal 7. Tanpa diragukan, menunjuk kepada kepausan. Nah, ini benar apa salah? Ini salah. Karena kepausan itu dalam Daniel 7 ayat 8 itu adalah di masa binatang bertanduk kecil. Jadi beda dengan Wahyu 10 ayat 1 sampai 10. Nah, binatang macan tutul itu adalah berdiri sesudah masa binatang bertanduk kecil itu selesai. Berdirilah binatang macan tutul.
Jadi kalau dikatakan binatang macan tutul adalah identik sama dengan binatang bertanduk kecil, salah besar. Ya, salah besar itu. Tapi lenjahan nggak bisa disalahkan. Karena ini hanya untuk menguji umat Tuhan di mana kecerdasannya untuk menguji firman Tuhan. Kesalahan kedua, Matius 25 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, demikian juga tata kemuliaan menyatakan kerajaan kemuliaan. Dan kerajaan inilah yang disebut di dalam kata-kata juru selamat. Apabila anak manusia datang di dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan berdiri sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini sudah dikoreksi oleh Victor Hotep mengenai kerajaannya akan berdiri di Palestina. Ini sudah dikoreksi. Tetapi yang pertama tadi belum dikoreksi. Karena Victor Hotep belum melihat kesalahan itu. Nah, itu adalah tugasnya saudara Donader. Jadi perlu kita ketahui pada waktu kegenapan Matius 25 ayat 31 sampai 34 itu bukan kerajaan di surga, tapi kerajaan di bumi sebelum Yesus datang kedua kali. Itu sangat jelas itu, ya, diteliti itu sangat jelas. Victor Hotep mengatakan, tetapi binatang yang menyerupai macan tutul itu juga membuka mulutnya dalam hujat dan kuasa dikaruniakan kepadanya untuk melanjutkan 42 bulan lamanya. Jumlah bulan-bulan itu adalah sama dengan satu masa, dua masa, dan setengah masa, yaitu 1260 hari atau 1260 tahun. Dongkak Gembala jilid 2 halaman 115 116. Ini jelas salah. Karena apa? Karena 1260 tahun itu adalah masa lalu. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu adalah masa datang. Wahyu 13 ayat 5 itu penganiayaan 42 bulan itu di masa yang akan datang, bukan masa lalu. Nah, salahnya di situ. Nah, Victor Hotep belum melihat ini, tapi dia tidak bisa disalahkan. Karena ini sengaja untuk menguji umat Tuhan. Sampai di mana ketelitiannya untuk memeriksa kebenaran. Ini satu kesalahan Victor Hotep. Yang kedua, Victor Hotep mengatakan, karena peristiwa itu mengakhiri periode nubuatan 1260 tahun, Daniel 7 ayat 23, Wahyu 13 ayat 5, maka yaitu selengkapnya memahkotai tanduk-tanduk dari binatang yang menyerupai macan tutul. 2 Tongkat Gembala halaman 116 paragraf. Jadi dikatakan periode nubuatan 1260 tahun itu Daniel 7 ayat 25 sama itu dengan Wahyu 13 ayat 5. Nah, perlu diingat Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu mengenai binatang macan tutul. Dia itu berdiri setelah selesai
masa binatang bertanduk kecil 1260 tahun. Itu harus diingat. Jadi nggak ada hubungan 1260 tahun dengan 42 bulan. 1260 tahun itu masa lalu, 42 bulan itu adalah di masa yang akan datang. Jadi inilah yang diperjelas oleh saudara Doneder. Yang ketiga, karena peristiwa ini mengakhiri periode nubuatan 1260 tahun, Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu 13 ayat 5, maka yaitu selengkapnya memahkotai tanduk dari binatang yang menyerupai macan tutul. Tidak ada hubungan. Daniel 7 ayat 25, Wahyu 15 ayat 5 nggak ada hubungan. 1260 tahun di masa lalu, 42 bulan adalah di masa yang akan datang. Setelah binatang macan tutul mendapat luka, lalu sembuh secara total. Jadi, kalau dikatakan binatang macan tutul adalah satu zaman dengan binatang bertanduk kecil, tidak cocok. Karena apa? Binatang macan tutul berdiri sesudah lukanya sembuh. Jadi nggak cocok. Yang keempat adalah Victor Khotib mengatakan lagi, masa periode nubuatan ini menunjukkan ke belakang kepada kejayaan kepausan dan aniaya terhadap umat Tuhan dari tahun 538 sampai 1798 tarikh Masehi yang lalu. Lihat Daniel 7 ayat 25, Wahyu 12 ayat 6 dan 14, Wahyu 15 ayat 5. Nah, di sini diulangi Wahyu 13 ayat 5. Ini tidak ada hubungannya dengan 1260 tahun dari sejak 538 sampai 1798. Nggak ada hubungan. Ya. Nah, jadi ada 4 kesalahan dalam tulisan Victor Khotib. Ini sangat jelas ya. Nah, Ellen G. White mengatakan, bagaimana itu kok bisa itu salah? Dikatakan oleh Ellen G. White, kita mempunyai banyak pelajaran untuk dipelajari dan bahkan banyak yang harus ditinggalkan. Allah dan surga saja yang tidak pernah salah. Nah, Allah dan surga saja yang tidak pernah salah. Tidak ada maaf berdosa kepada roh suci. Kepada mereka yang berkesimpulan, tidak ada lagi kebenaran yang akan diungkapkan. Dan semua firman Allah yang kita sajikan itu tanpa salah. Editer halaman 35. Tidak ada maaf. Kalau kita mengatakan ajaran kita tanpa salah. Jadi salah besar mission dengan Davidian yang menolak pembetulan dari saudara Doneda. Mereka merasa sudah benar, tetapi mereka tidak bisa melihat salahnya sendiri. Nah, inilah persoalannya buat mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam hal badani terlebih dalam rohani. Kiranya tidak kekurangan sesuatu apapun untuk memuji dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Inilah doa dan pengharapan saya. Amin.